Halo Sobat Tani, kembali kita hadir dalam materi kita berikut ini, bokasi. Ya. Untuk bahan-bahannya seperti sekam padi, ada juga kapur tani, kemudian tanah humus yang dipakai, ada juga dedak halus, kemudian kohe ayam atau kotoran ayam yang sudah dikeringkan, kemudian terakhir adalah sekam atau arang sekam, serta berikutnya yaitu EM4 plus gula merah sebagai pengganti molase. Oke, dari namanya bokasi mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Jadi bokasi merupakan pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian oleh organik dengan teknologi EM4, sehingga waktu yang kita perlukan lebih efektif, relatif singkat, dan menghasilkan kompos yang lebih sempurna. Nah, sekarang kita masuk langkah pertama, yaitu dengan memasukkan EM4 kurang lebih 400 ml, kita campurkan dengan gula merah yang sudah dilarutkan ke dalam air kurang lebih sekitar 30 liter. Kemudian kita aduk sampai merata dan siap untuk digunakan sebagai komposernya. Sekarang kita masuk tahap berikutnya, yaitu mencampur semua bahan yang kita siapkan tadi. Seperti ini kita lihat, kita masukkan dulu untuk kulit padi atau skamnya yang sudah kita keringkan sebanyak 20 kg. Kemudian kita campurkan lagi kohe ayamnya atau kotoran ayam yang kita sudah keringkan juga, itu kurang lebih 60 kg. Kemudian kita aduk pelan-pelan agar merata. Kemudian nanti kita tambahkan lagi material atau bahan berikutnya. Seperti ini kita lihat di video, ya, ini arang sekam yang jumlahnya kurang lebih 10 kg dalam bentuk kering. Jadi kita bahagi dua dulu, 5 kg, kemudian nanti kita aduk lagi secara merata. Setelah arang sekam, kita lanjut lagi, yaitu dedak halus. Kita bikin 2 kali juga, jadi setengah dulu. Ini dedak halus semuanya totalnya 5 kg yang kita pakai. Nah, kemudian kita masukkan tanah humus setengah bagian. Nah, tanah humus ini totalnya 10 kg juga tanah humus. Kemudian kita tambahkan lagi berikutnya, yaitu kapur tani. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan berikutnya, yaitu kotoran ayam tadi yang sebagian lagi kita masukkan lagi. Nah, setelah ini kita campurkan, sekarang kita tambah lagi sisa dari dedak halus, kita tambahkan lagi sebagian tadi, kemudian kita campur lagi sebagian yang sisa tadi untuk tanah humusnya, kemudian kita campurkan lagi untuk arang sekamnya, dengan tujuan terjadi pencampuran secara merata. Nah, setelah semua kita campurkan, sekarang kita mulai mengaduk secara pelan-pelan tapi merata agar hasil nanti menjadi maksimal saat proses fermentasi. Kita lihat ini warna sudah mulai berubah, mulai ke arah ke coklat keabu-abuan karena campuran dari beberapa macam bahan tadi, mulai dari arang sekam, kemudian sekamnya sendiri, kapur tani ada juga di situ, kemudian dedak halus. Kita campur semua sampai merata. Iya. Nah, sekarang sudah mulai berubah warnanya
keabu-abuan, itu menunjukkan bahwa material sudah merata. Tahap berikutnya itu kita melakukan pembasahan dengan menggunakan bahan-bahan seperti gula merah tadi yang dicampur air plus dengan E4. Nah, ini kita campurkan, kicir-kicirkan sebagian-sebagian agar semua material yang tercampur tadi menjadi lembab. Nah, ini kita lihat, kita campurkan sambil kita aduk lagi perlahan-lahan sampai kondisi benar-benar tercampur rata dan lembab. Nanti kita bisa buktikan dengan mengepal sebagian dari bahan tadi. Apabila sudah mulai membentuk bungkahan, berarti tingkat kebasahan atau kelembapan material sudah bisa kita anggap selesai dan fermentasi bisa kita mulai. Nah, ini kita coba, kita kepalkan, sudah mulai terjadi penggumpalan, berarti nilai kelembapannya sudah mencukupi, sehingga proses berikutnya untuk fermentasi kita bisa lakukan. Yaitu kita tutup kembali terpal, sehingga kondisi kedap, karena proses ini menggunakan sistem proses anaerob, berarti tidak terjadi secara langsung dengan udara. Proses ini kita lakukan selama 7 hari ke depan. Masing-masing setiap hari kita lakukan pengecekan suhu. Minimal kita lakukan 1 kali pengadukan agar suhu di dalam fermentasi menjadi turun kembali seperti ini. Kita lakukan setiap hari sampai hari ke-7. Apabila suhu sudah rendah, kemudian tercium aroma ragi, itu menandakan bahwa proses fermentasi kita berjalan lancar dan baik, dan bokasi kita sudah bisa siap dipakai. Oh iya teman-teman, untuk bokasinya saat kita akan gunakan nanti, sebaiknya kita gunakan perbandingan 1:1, yaitu 1 bagian untuk bokasi, kemudian 1 bagian lagi itu tanah biasa yang kita mix, campur sampai homogen, dan setelah itu bisa kita gunakan untuk tanaman kita selanjutnya. Oke Sobat Tani, demikianlah video kita kali ini tentang bokasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.